Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, kompetensi dasar 3.10, menganalisis perencanaan produksi massal. 4.10, membuat perencanaan produksi massal. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menjelaskan produksi massal. 2. Memahami konsep umum produksi massal. 3. Menentukan karakter dan keuntungan produksi massal. Selanjutnya, apakah pengertian dari produksi massal? Produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal: produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, biaya per unit rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Dan bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi massal. Apakah perencanaan produksi massal? Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sukarya Simulingga: yang pertama, mempersiapkan rencana produksi, kemudian membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Selanjutnya, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Dan yang terakhir, menyampaikan jadwal pada pemesan. Yang kedua, tujuan perencanaan produksi. A. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Dengan dibuatnya perencanaan produksi, maka biaya yang akan dikeluarkan bisa seminimal mungkin, sedangkan kita bisa menargetkan keuntungan semaksimal mungkin. B. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan target bagi perusahaan. Semakin pelanggan itu merasa puas, maka keuntungan yang akan diperoleh semakin besar. C. Meminimalkan perubahan nilai produksi. D. Meminimalkan perubahan tenaga kerja karena segala sesuatunya sudah melalui perencanaan. Dan yang E. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. 3. Fungsi dari perencanaan produksi. A. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. B. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. C. Alat monitor untuk hasil produksi dan fungsi lain. Unsur perencanaan produksi. A. Tujuan produksi harus jelas dan mudah dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Pengukuran dan standar produksi mudah diterima oleh konsumen. C. Perencanaan merupakan fakta objektif
yaitu fakta yang real, yang sesuai dengan apa yang ada dalam perusahaan. D. Perencanaan harus bisa diukur. E. Tahap awal pelaksanaan produksi bisa ditentukan. 5. Jenis-jenis perencanaan produksi. A. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang yaitu perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun. B. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan untuk jangka waktu 2-3 tahun. C. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang keenam, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal. Faktor internal ini faktor yang dipengaruhi dalam perusahaan, meliputi kapasitas mesin, produktivitas, tenaga kerja, kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi di luar lingkungan perusahaan, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. 7. Langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk, terdiri dari 2. Ketika proses produksi dan ketika produk itu sudah jadi. B. Mencari gagasan dan seleksi produk, meliputi 1. Mencari gagasan. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk pengembangan produk. 2. Menyeleksi produk. 3. Desain produk. Karena terkadang konsumen mudah jenuh, maka desain produk harus berubah. 4. Pengujian. 5. Desain akhir. C. Menetapkan skala produksi, meliputi 1. Penetapan waktu. 2. Penetapan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Penetapan tenaga kerja. 5. Penetapan peralatan. 6. Penetapan bahan baku. Demikian penjelasan dari saya tentang produksi massal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.